Presiden ke-7 Joko Widodo kembali hadapi gugatan terkait ijazahnya. Dua alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta layangkan gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara. Dalam gugatan tersebut, dua alumni UGM yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto menempatkan Jokowi sebagai tergugat satu. Selain Jokowi, Rektor UGM Ova Emilia menjadi tergugat dua. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro sebagai tergugat tiga. Kepolisian RI sebagai tergugat 4 dan UGM sebagai turut tergugat. Untuk menghadapi gugatan ini, Jokowi menunjuk YB Irfan bersama tim sebagai kuasa hukumnya. Oleh Pak Jokowi, saya diminta untuk bertemu dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dengan adanya gugatan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta yang terdaftar dalam register nomor 211. Nah, terkait dengan gugatan tersebut, saat ini saya sedang melakukan analisis apakah gugatan yang diajukan oleh saudara Top Naufan melalui kuasa hukumnya Bapak Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan memenuhi kriteria sebagai gugatan CLS. YB Irfan dan tim hukum menyatakan telah menerima surat kuasa dari Jokowi untuk menangani perkara ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, fraksi Gerindra DPR RI bantah Rahayu Saraswati mundur dari DPR RI demi jadi menteri. Bambang tegaskan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menjelaskan mundurnya Rahayu Saraswati sebagai anggota DPR untuk menjadi menteri merupakan isu dan spekulasi. Bambang juga menegaskan segala keputusan terkait kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Sementara fraksi Partai Gerindra tak mencampuri urusan kepala negara. Kemarin Rabu, keponakan Presiden Prabowo sekaligus Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI melalui media sosial Instagram. Rahayu mengungkapkan keputusan mundur dari DPR terkait pernyataannya dalam podcast Februari 2025 lalu yang dipotong dan viral pada Agustus 2025. Melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Sebelumnya, pernyataan Rahayu Saraswati mendorong agar anak muda mencari peluang membangun bisnis ketimbang terus-terusan bergantung pada lapangan kerja dari pemerintah menuai banyak sorotan. Dari potongan ucapan itu, melukai banyak pihak, Rahayu pun minta maaf dan memilih mundur. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke sekolah rakyat menengah atas di Jakarta Selatan. Prabowo berharap kehadiran sekolah ini bisa memberikan kualitas pendidikan terbaik untuk anak-anak yang membutuhkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Muhammad Nuh. Hingga kini sudah ada 100 sekolah rakyat yang beroperasi dan akan bertambah menjadi 165 sekolah rakyat pada bulan Oktober mendatang. Saat meninjau sekolah ini, Presiden Prabowo berharap fasilitas yang dimiliki sekolah bisa menunjang pendidikan anak-anak secara maksimal. Prabowo bangga melihat para siswa yang sekolah di tempat ini memiliki prestasi yang baik. Prabowo berkomitmen untuk terus menambah jumlah sekolah rakyat setiap tahunnya. Tahun ini
Kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan dapat. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan kita tambah satu sekolah 3 layar. Idealnya nanti satu kelas 1 layar. Pemerintah berkomitmen menambah sekolah rakyat dengan target 500 sekolah rakyat setiap tahunnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, di hari kedua pencarian korban banjir di ruko roboh di kawasan Hasanuddin Denpasar terus dilakukan. Di kantor wali kota. Petugas gabungan terus cari 2 korban yang diduga tertimbun bangunan ruko yang roboh akibat banjir. Mengantisipasi hal-hal tak diinginkan, petugas robohkan sisa bangunan untuk permudah pencarian. Diduga kuat 2 dari 6 korban robohnya ruko masih tertimbun karena tercium bau kurang sedap. Dan untuk mengetahui lebih lanjut informasi terkini terkait banjir di sejumlah wilayah di Bali dan Nagekeo NTT, kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Selamat malam, Pak Muhari. Selamat malam, Mbak. Baik, Bapak, data sementara untuk korban sendiri ini ada berapa banyak untuk di Bali? Karena masih simpang siur data saat ini, Pak. Baik, per sore ini pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, tim SAR sudah menemukan 16 jasad dalam 16 jasad meninggal dunia. Ini sebelumnya memang data korban yang dilaporkan hilang oleh kerabat itu berjumlah 16 orang, sehingga fokus kita mencari yang 16 orang ini. Siang tadi 14 ditemukan, sisa 2, kemudian ditemukan lagi 1, harapannya tinggal 1, tetapi ketika tim SAR ternyata menemukan lagi 1 jasad, ini bukan 1 yang masuk dalam daftar pencarian, tapi tidak masuk dalam daftar yang dilaporkan sebelumnya. Sehingga dari 16 jasad yang sudah ditemukan dan dievakuasi, itu masih ada 1 korban hilang lagi yang akan diteruskan pencariannya dan dari daftar yang sudah dilaporkan sebelumnya. Terhadap 1 korban yang tadi ditemukan yang tidak masuk dalam daftar sebelumnya, itu sudah diidentifikasi dan sudah kemudian ditindaklanjuti oleh tim SAR dan rumah sakit dan keluarga. Baik. Untuk di Nagekeo itu di NTT hingga saat ini sudah ditemukan 4 korban meninggal dunia dan sisa 3 yang masih dilakukan pencarian. Berbeda dengan Bali, karena Bali ini urban flooding, banjir yang terjadi di kota, relatif alat perangkat personil lebih mudah untuk dimobilisasi, sedangkan di Nagekeo ini medannya lebih berat. Selain medan perbukitan, daerah ketinggian, ada debris batu-batuan yang kemudian menghantam turun ke bawah. Ini membutuhkan mungkin effort dan waktu yang lebih lama untuk bisa menemukan sisa 3 korban yang masih dalam pencarian. Baik, sementara itu untuk penanganan kebencanaan sendiri ini seperti apa, Pak? Ada berapa titik posko pengungsian yang sudah disiagakan? Sementara ini ada 4 titik pengungsian di Denpasar dan juga ada sekitar 4 titik di Jembrana. Untuk jumlah pengungsi sendiri, hasil pantauan Kepala BNPB yang sudah ada di lokasi dari tadi malam bersama kami juga, untuk jumlah pengungsi yang terdata hingga siang tadi yang sebelumnya mencapai 523 orang, itu per tadi siang itu sudah banyak yang kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan. Jadi memang didukung oleh kondisi cuaca yang tidak hujan pada hari ini, masyarakat kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah dan upaya pembersihan ini didukung oleh 4 SSK personel TNI Polri, jadi sekitar 400 hingga 500 personil yang membantu masyarakat untuk melakukan pembersihan. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya sudah bergabung dengan iNewsroom. Salam sehat selalu Bapak.
Pemirsa, polisi Nepal menjadi tawanan massa saat gelombang unjuk rasa yang dipicu dugaan korupsi dan pembatasan media sosial. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Newsroom.